Coba saja ke Ricky secara langsung. Untuk semangat perjuangan, aku siap untuk melakukannya, dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya atas nama Direktur Kemahasiswaan ITS ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang telah mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan dalam Gerigi 2020 ini. Begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari beberapa acara dan agenda yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak kalian yang berada di BEM ITS. Ini harapannya adalah setelah Anda mengikuti kegiatan ini, kecintaan kepada alma mater, kecintaan kepada ITS, kemudian rasa solidaritas antar seluruh sivitas akademika ITS ini akan semakin tinggi dan muncul semangat bagi Anda semua tidak hanya aktif di berbagai kegiatan akademik, tapi harapannya adalah Anda juga berkontribusi besar di berbagai kegiatan non-akademik seperti keorganisasian, minat bakat, prestasi, kemudian kewirausahaan dan lain-lain yang sudah siap untuk mengantarkan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya sebagai salah satu pimpinan ITS di bidang kemahasiswaan sangat mengharapkan setelah Anda selesai mengikuti kegiatan ini, Anda bisa bergabung dengan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di ITS, mulai dari level himpunan, kemudian fakultas maupun tingkat institut yang tentu saja akan memberikan bekal kepada Anda dari sisi soft skill yang kuat dan akan mendukung kesuksesan Anda di jalur profesional setelah Anda lulus. Terima kasih, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Saat ini, Ibu Pertiwi sedang berduka melihat kondisi bangsa Indonesia yang tak kunjung membaik juga. Segala permasalahan terus terjadi, silih berganti. Dari awal tahun 2020, kita diterpa oleh badai pandemi COVID-19. Hingga hari ini pun, penanganan pandemi ini tidak kunjung membaik juga. Hingga hari ini juga, tercatat 349.000 kasus telah terjadi di Indonesia. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita telah berpulang dengan adanya wabah COVID-19 ini, teman-teman. Pun juga dampak pandemi COVID-19 ini membawa ke banyak sekali sektor. Dari sektor ekonomi yang hingga saat itu juga masih sulit, dan juga berbagai sektor lain ternyata sangat berdampak dengan adanya pandemi ini, sehingga kita semua berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, teman-teman. Selain itu, di tengah kondisi Indonesia sendiri tidak baik-baik saja, teman-teman, dari pemerintah justru melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Bukan seharusnya mengatasi virus, tapi malah mengesahkan omnibus. Dari September tahun lalu sebelum pandemi, pemerintah Indonesia dan juga DPR mengesahkan undang-undang KPK yang memang secara niatnya sangat jelas terlihat bahwasanya ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang hingga saat ini pemberantasan korupsi sepertinya tidak terlihat, gitu kan, teman-teman. Yang saat ini sungguh sangat dimiriskan bahwasanya penindakan korupsi ini belum juga menemukan sebuah solusi. Atau pada tahun 2020 setelah pandemi ini muncul di Indonesia, ada sebuah undang-undang minerba yang ternyata efeknya juga cukup parah juga, teman-teman. Yang entah di masa depan alam kita masih tersisa atau tidak, saya pun juga kurang tahu. Atau dalam beberapa bulan terakhir yang sangat ramai juga adanya undang-undang cipta kerja atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law, yang memang secara kompak dari pemerintah dan juga DPR mengesahkan undang-undang yang sangat kontroversial ini. Berbagai sektor diatur dalam undang-undang ini, dari ketenagakerjaan, dari lingkungan hidup, investasi, dan berbagai sektor lainnya, yang pada intinya, teman-teman, banyak sekali hal-hal kontroversial atau banyak sekali substansi yang ternyata tidak mendukung dan tidak berpihak kepada rakyat. Para pemerintah sejak awal entah berpihak kepada mana sehingga tetap mengesahkan undang-undang ini, teman-teman. Pun juga dari DPR sendiri yang dari awal tahun sudah
mendengarkan seharusnya dan sudah tahu aspirasi dari masyarakat bahwasanya banyak sekali elemen masyarakat menolak ini. Tapi ternyata telinga DPR tidak kunjung mendengar ini dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat sehingga undang-undang ini terus disahkan. Berbagai akademisi juga dari berbagai kampus atau berbagai lembaga peneliti sudah menyatakan bahwasanya undang-undang ini perlu untuk dihentikan terlebih dahulu dan jangan sampai disahkan, sebab banyak sekali undang-undang atau pasal-pasal yang ternyata justru merugikan rakyat itu sendiri. Sehingga hal ini sebuah sesuatu yang mencurigakan ketika akademisi menolak, berbagai elemen masyarakat menolak, para serikat buruh juga menolak sebab kehidupan mereka akan terancam, mahasiswa pun turun ke jalan untuk menolak, tapi ternyata undang-undang ini terus berjalan teman-teman dan bahkan sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober. Entah apa yang ada di pikiran para pemerintah, entah apa yang ada di pikiran para anggota DPR sana, sehingga undang-undang ini bisa lolos teman-teman. Nah, berbagai permasalahan ini muncul bersilih berganti, pemerintah yang juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang juga tidak berpihak kepada rakyat, kemudian para akademisi yang juga tidak didengarkan, pun juga dari serikat buruh, beraspirasi pun tidak didengarkan, para polisi yang sangat disayangkan juga dalam beberapa minggu terakhir melakukan tindakan-tindakan represi, para buzzer juga seakan-akan membela pemerintah. Lantas teman-teman, saat ini kita harus berpihak kepada siapa? Atau kita harus berharap kepada siapa lagi? Banyak orang-orang di luar sana yang kemudian mempertanyakan posisi mahasiswa. Banyak orang yang di luar sana yang mempertanyakan apa yang mahasiswa tadi lakukan. Banyak orang bertanya, di mana sekarang mahasiswa? Dan banyak orang juga bertanya, apakah memang mahasiswa tidak lagi berani menentang kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang? Berbagai pertanyaan tersebut seakan-akan mendelegitimasi kita peran mahasiswa dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kita para mahasiswa. Tapi satu hal yang saya yakini teman-teman, bahwasannya dalam sejarah bangsa Indonesia ini telah banyak mencatat peranan pemuda dalam perubahan bangsa. Dari tahun 45 ketika waktu itu Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Atau pada tahun 60-an para golongan muda mendorong adanya perubahan hingga munculnya sebuah orde lama di bawah Soeharto. Pun juga pada tahun 80 hingga 90-an akhir muncul golongan pemuda yang juga kemudian mendorong adanya sebuah reformasi untuk menggulingkan orde baru di era Soeharto. Atau hingga saat ini perlawanan pemuda saya yakin masih akan terus berjalan dengan perannya kita masing-masing. Lantas teman-teman, dengan berbagai masalah yang ada, dengan ketidakpercayaan masyarakat juga, lantas masa depan Indonesia akan seperti apa ke depan? Kita tahu bahwasanya ke depan Indonesia akan mencapai umur 100 tahunnya, 1 abad Indonesia. Atau yang biasa kita tahu, ada sebuah narasi tentang Indonesia Emas 2045. 100 tahun pasca kemerdekaan kita, yang dirancang pada waktu 100 tahun itu Indonesia akan mencapai masa keemasannya atau masa kejayaannya. Di masa kejayaan tersebut teman-teman, para pemangku kebijakan, para pemilik kepentingan strategis, itu adalah kita generasi sekarang teman-teman, yang kelak akan memiliki peran-peran tersebut. Lantas narasi tersebut gitu kan, apabila kita refleksikan pada kondisi kita hari ini, anak muda, apakah memang Indonesia Emas 2045 ini adalah suatu hal yang nyata atau ternyata hal yang fana teman-teman? Jawab segala permasalahan bangsa yang ada teman-teman, dan jawab sebuah tantangan generasi kita mendatang untuk menuju Indonesia Emas 2045, tentu akan menjadi sebuah hal yang berat untuk kita jawab. Banyak orang tidak percaya lagi kepada kita, dan tentu apakah kita juga percaya dengan diri kita sendiri untuk ke depan kita bisa membuat suatu perubahan bagi Indonesia. Satu hal yang saya catat teman-teman, dari berbagai peristiwa sejarah yang ada dari tahun 45, 60, 90-an atau bahkan hingga saat ini teman-teman, apabila kita tarik benang merahnya dari berbagai generasi yang ada, itu memiliki sebuah permasalahan mereka sendiri, memiliki sebuah cara mereka sendiri untuk kemudian bisa diselesaikan. Apa yang orang dahulu lakukan dan orang yang dahulu solusikan dengan masalah yang mereka miliki tentu berbeda dengan masalah yang kita saat ini hadapi, dan tentu juga berbeda cara kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Untuk kemudian kita bisa menjadi generasi yang bertanggung jawab dan dapat menjawab sebuah tantangan untuk generasi kita sendiri, pertama, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri teman-teman. Yang kedua, kita harus tetap relevan dengan kemudian perubahan zaman. Dan yang ketiga, kita
kita harus tetap menjaga hati nurani kita. Kita harus paham teman-teman tentang identitas diri kita. Pertama, kita adalah mahasiswa ITS, mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Ada kata 10 November di sana sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. 10 November adalah suatu peristiwa di mana arek-arek Surabaya melawan para sekutu yang menyerang Surabaya, kota Surabaya dengan segala senjatanya yang lengkap, dengan segala pasukannya yang dibawa ke kota Surabaya untuk membumi hanguskan kota ini. Tapi ternyata para pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo, dengan modal seadanya, dengan modal wani atau berani, itu mampu membasmi para sekutu ini dari kota Surabaya. Sehingga hari ini yang kita kenal 10 November akan selalu menjadi hari pahlawan dan juga nama kampus kita, teman-teman. Ini akan jadi sebuah tantangan yang berat dan juga sebuah hal yang harus kita jawab. Ini akan jadi sebuah beban bagi kita. Ada nama 10 November di kampus kita dan ada tugu pahlawan di jas alma mater kita, teman-teman. Dan juga kita adalah mahasiswa Indonesia, bagian kecil dari elemen masyarakat yang secara kebetulan kita memiliki kesempatan yang lebih untuk belajar dibandingkan teman-teman yang lain. Dan juga kita memiliki akses yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga kebermanfaatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki harus sebaik mungkin kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, teman-teman. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita, karena tidak semua orang memiliki akses yang lebih baik dibandingkan kita. Oleh karena itu, apa yang kita hari ini miliki harus kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka pembangunan bangsa dan dalam rangka pengembangan diri kita sendiri, teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga hati nurani kita. Kita pintar atau kita cerdas, tapi kalau kita nggak punya hati nurani akan jadi percuma saja, teman-teman. Apakah orang-orang di DPR sana tidak pintar, teman-teman? Atau apakah orang-orang di pemerintahan sana tidak pintar, teman-teman? Saya rasa mereka juga adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang yang merupakan lulusan dari kampus-kampus luar negeri, atau orang-orang yang merupakan lulusan dari kampus-kampus terbaik bangsa Indonesia ini. Tapi ketika mereka tidak punya hati nurani, apa yang keluar dari mulut mereka, apa yang keluar dari otak mereka, apa yang keluar dari pikiran mereka, barang tentu bukan lagi berpihak kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hati nurani ini harus selalu dijaga, teman-teman, agar kita tahu posisi kita di mana dan harus bagaimana kita bersikap atas segala permasalahan yang ada di Indonesia ini. Melalui Giri ITS, teman-teman, Giri ITS 2020 ini, saya rasa hari ini pemimpin tersebut sedang dilahirkan. Pemimpin masa depan sedang dilahirkan, teman-teman. Kita semua dilahirkan dalam kondisi yang tidak nyaman sekali. Kita diliputi segala ketidaknyamanan yang kita alami, tapi dari situ, teman-teman, kita tahu bahwa kita dilahirkan untuk menguatkan sesama dan kita tahu bagaimana cara dikuatkan. Dan terakhir, teman-teman, kita generasi muda harus menunjukkan kepada semua orang bahwasanya kita adalah generasi yang bertanggung jawab. Kita adalah generasi yang amanah dengan segala kelebihan yang kita miliki. Kita selesaikan masalah-masalah itu dengan tangan kita sendiri. Kita lihat segala permasalahan dengan tangan kita sendiri. Dan dari situ kita bisa menjadi sebuah generasi yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang ada ke depan. Kita adalah agent of change. Kita adalah mahasiswa Indonesia, kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia, dan kita semua adalah 10 November. Vivat, hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Nama aku Ajang, aku dari Departemen Teknik Kimia dari unit Gurita. Halo teman-teman Gerigi, aku Pandu dari unit Bukit dan sekarang kita lagi seru-seruan bareng unit Bukit. Halo. Halo guys, jadi namaku Amira. Hari ini aku mau cerita kalau minggu-minggu ini tuh kerasa berat banget buat aku, apalagi kemarin aku habis sakit. Tapi halo semuanya, kenalin aku Yan dan aku merupakan salah satu mentor dari Distrik Cagar Alam. Di sini aku bakal nunjukin gimana sih salah satu behind the scene dari kegiatan.
Cagar Alam di Bata Gadis. Kuy dan semangat tweet aku. Bersama bersinergi jaya. Dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian Halo semuanya, nama aku Samuel Emi Agung dari Departemen Studi Pembangunan 2020. Saat ini aku lagi sama teman-temanku dari gugus lingkungan udara. Halo semuanya, kenalin aku Faiz dari unit teknis. Perkenalkan, nama saya Amandi Arturi Danatra dari Departemen Teknik Sistem dan Halo semuanya. Jadi hari ini saya lagi mengikuti acara yang seru banget nih. Buat teman-teman, tembak. Jadi hari ini saya mengikuti acara ini. Sekarang kita lagi touring tentang closing gerigi dan penugasan. Walaupun online, gerigi 2020 tetap diadakan dengan semangat loh. Say hi teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Talita Syafia Sardanti, biasa dipanggil Talita, dari Distrik Pangan Hewani, unit Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Routier, ouvrier, chantant. Halo Sobat Gerigi, inilah keseruan unit kami. Diktator. Unit diktat untuk Gerigi. Oh iya. Mr. Sandman, bring me a dream. Privat. Hidup ITS. Selamat datang kalian dari berbagai penjuru. Selamat datang kalian yang siap berlayar bagai perahu. Selamat datang kalian yang siap melesat dan melaju. Selamat datang kalian di wadah tempat kalian menjadi satu. Selamat datang kalian di kampus perjuangan tempat asa berpadu. Selamat datang dan selamat berjuang mahasiswa baru. Gerigides! Sama sinergi jaya membantu. Vivat! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS!